1 November besok, barang-barang dari Cina akan kena tarif 100% guys, alias 3 digit. Nah ini betul-betul berdarah nih Cina nih, ancur-ancuran nih. Tentu ya lu sebagai orang Indonesia, lu berharap Donald Trump itu benar-benar kasih tarif 100 bahkan 200, 300, 3000% bahkan. Supaya apa? Supaya makin banyak pabrik-pabrik di Cina pindah ke Indonesia, buka pabrik di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Jadi kalau kita ngomong di sini dalam konteks dunia internasional, ya kita berharap dunia baik-baik saja, mereka salaman jadi damai. Tapi di belakang layar lu harus tahu dong pola pikir seorang ekonom geopolitik dunia. Indonesia diuntungkan kalau mereka makin banyak perangnya. Karena sendiri banget nih guys, investor besar dunia pada bikin panik karena mereka banyak bikin pernyataan, banyak bikin ramalan tentang ekonomi dunia yang bakal makin memburuk. Ya salah satu yang bikin heboh adalah JP Morgan. JP Morgan udah ngasih peringatan nih kalau Amerika Serikat bentar lagi bangkrut dan sedang berjalan nih menuju jurang kebangkrutan. Karena ya sekarang mereka punya lonjakan utang yang luar biasa besar. Bahkan buat bayar bunga hutangnya aja, ya bentar lagi nih udah bakal lebih besar dibandingkan bayar pengeluaran buat tentaranya. Dan jadi yang pertama guys, ini yang paling heboh, shutdown di Amerika Serikat. Jadi teman-teman tahu ya, di Amerika Serikat itu nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia itu banyak pegawai pemerintahnya itu ya PNS itu adalah pekerjaan yang permanen. Bahkan lu udah mati aja masih bisa digaji jadi PNS di Indonesia. Banyak orang dapat gaji pun nggak pernah masuk kantor. Itulah PNS di Indonesia. Itu udah dianggap sebagai pekerjaan yang pasti, stabil, dan apapun yang terjadi lu dapat pesangon, lu dapat duit. Jadi luar biasa. Nah beda dengan di Amerika Serikat, mayoritas PNS di Amerika Serikat, karyawan pemerintah federal, termasuk sampai negara bagian, itu adalah karyawan kontrak. Yang artinya lu bisa di-cut kapan saja. Besok bisa, 2 detik lagi bisa, 15 menit lagi habis nonton video ini juga bisa lu langsung di-cut. Kenapa? Karena nggak ada yang namanya PNS kayak gini permanen. Sampai mati pun lu jadi PNS, nggak bakal pernah di-cut. Nggak bisa. Di Amerika Serikat mayoritas PNS itu adalah karyawan kontrak. Jadi sama kayak karyawan swasta maupun karyawan PNS, karyawan pemerintah, nggak ada bedanya. Nah, teman-teman tahu ya, sebetulnya udah per awal bulan ini di 1 Oktober, mereka tuh government-nya lagi shutdown. Karena kayak di Indonesia juga, ketika lu mau bikin gaji buat PNS, gaji buat orang kementerian, beli mobil dinas baru kayak di Indonesia, lu mau kawin lagi kan pakai duit negara ya. Nah di Amerika Serikat itu meetingnya 1 Oktober kemarin, itu mereka belum ada meeting of mind, jadi belum ada kesepakatan antara anggota DPR-nya dengan pemerintahnya. So mereka masih terpecah belah soal anggaran, soal budgeting. Akibatnya apa? Pemerintah mereka shutdown, tutup pintu, mati lampu karena nggak bisa bayar listrik, nggak bisa bayar gaji. Dampak yang paling deket sih ribuan karyawan ya, PNS federal itu dirumahkan tanpa gaji. Gila gak sih? Lu disuruh pulang ke rumah tanpa gaji. Lu karyawan White House. Sorry bro, lu memang kerja di White House nih, Gedung Putih nih. Tapi lu gak ada gaji nih hari ini. Mau gak gratis nih? Gak mau, pulang lu. Gak ada duit. Mati lampu White House. Makanya Donald Trump dari kemarin muter-muter aja Asia Tenggara tuh. Kemarin habis meeting di Malaysia, bentar lagi meeting di Korea Selatan. Jadi kenapa? Karena lagi mati lampu di rumahnya di Amerika Serikat. Nah, bukan cuma karyawan PNS yang lagi dirumahkan, gak terima gaji. Tapi juga karyawan-karyawan yang non-esensial. Jadi karyawan-karyawan pemerintah tapi gak esensial. Contohnya kerjaan lu adalah tukang kebun di Gedung Putih. Atau kerjaan lu bikin kopi, laundry, kebersihan tapi nggak esensial lah buat pemerintahan, ya lu di shutdown, lu disuruh pulang juga, di cut lu. Dampak yang paling serem sebetulnya ya, karena banyak karyawan-karyawan PNS di situ sistemnya kontrak, akibatnya ya banyak juga ya pensiunan yang sakit-sakitan butuh BPJS atau cairin lah kayak di Indonesia ya, cairan BPJS tenaga kerja, duit pensiun atau masuk rumah sakit BPJS kesehatan, itu ya manfaat jaminan sosial mereka di sana itu terpaksa ditunda. Karena lu mau klaim BPJS gimana, karyawannya nggak ada bro, udah kena pecat semua, nggak bisa. Lu mau klaim pensiun lu gimana? Nggak ada orang yang pegang. Jadi ini betul-betul dampak yang signifikan dan ini udah berjalan dari 1 Oktober sampai hari ini, udah hampir 30 hari, udah hampir 1 bulan. Ini ngeri. Ini dampak jangka pendeknya aja, banyak PNS yang dirumahkan. Dan lu tahu dong konteksnya, kalau di Indonesia salah satu yang makan gaji duit banyak itu ya gaji tentara, militer. Akibatnya di Amerika sama juga, banyak gaji-gaji tentara yang terpaksa ditahan dan ditunda. Dan lu tahu ya namanya tentara ya gajinya pasti gak gede. Mau di Indonesia mau di Amerika gaji tentara itu tidak besar. Dan mereka pasti bakal menderita nih kalau seandainya gajinya banyak dipotong. Dan yang paling ngeri adalah masalah data guys. Ingat ya, di Indonesia ada Bureau Pusat Skenario. Nah kalau di Amerika ada namanya Badan Pusat Statistik. Nah di situ karyawannya sama-sama PNS. Nah kalau seandainya gajinya nggak ada, mereka juga pulang guys, pulang kampung. Ngulek-ngulek bikin gado-gado pecel di kampungnya. Itulah yang terjadi di PBS di Amerika Serikat. Akibatnya data pemerintah tuh nggak diupdate. Kayak sekarang gue sering banget pakai data-data itu. Data inflasi, data pengangguran, data lapangan kerja, data industri, data konsumen. Itu kan semua ada dan itu diupdate.
Setiap detik diupdate, setiap hari diupdate, setiap bulan diupdate. Gak kayak APBN Kementerian Keuangan tuh bulan Januari hilang, satu negara, Februari hilang gitu. Negara abal-abal emang nih Kazakhstan yang satu ini. Tapi di Amerika Serikat gak bisa, data lu harus update terus bro. Tetapi karena kongresnya gak sah-sahin budgetnya buat pemerintahan federal, ya udah cut, pecat semuanya. Nah ini ujung-ujungnya bakal mengakibatkan tekanan ekonomi dan pasti dirasakan oleh jutaan warga Amerika Serikat. Kenapa? Karena artinya negara ambil kebijakan buta, nggak bisa lihat data. Dia nggak bisa lihat data berapa petani yang butuh pupuk subsidi. Oh bahaya dong. Berarti ditahan aja dong pupuknya. Berarti orang bisa telat nanam loh. Padahal lagi musim penghujan, ini momen yang pas. Ini bahaya sekali guys. Jadi data itu betul-betul penting. Makanya bakal banyak nih lonjakan kerusakan ekonomi bagi jutaan warga Amerika Serikat. Lalu apa? Ini juga ada dampaknya buat Indonesia. Dampaknya ke negosiasi tarif sama negara-negara yang lagi lobby nih sama Amerika. Gimana mau nego? Datanya nggak kelihatan. Berapa lu ekspor? Berapa lu impor? Berapa cadangan devisa lu? Berapa nilai tukar lu? Gak bisa, shutdown pemerintahnya, goblok banget. Tapi itulah realitanya negara demokrasi Amerika Serikat. Bahkan sampai London, Perdana Menteri Inggris aja sampai komplain. Ini gimana sih ada negara ngaku-ngaku negara maju tapi bisa shutdown datanya? Mengakibatkan apa? Transaksi internasional jadi tersendat. Kenapa tersendat? Karena orang takut kebijakan Amerika Serikat akan seperti apa? Shutdown, pemerintah aja bisa mati, gak jalan, gak bergerak. Apa kita bisa percaya dengan pemerintahan seperti itu? Akibatnya data ekonomi yang penting itu jadi nggak ada, kita nggak punya pegangan. Akibatnya banyak perusahaan investasi yang nggak bisa gerak, perusahaan keuangan nggak bisa gerak karena mereka nunggu data dirilis nih, tapi nggak ada datanya. Siapa yang mau rilis? BPS-nya di-cut. Nah fenomena ini guys, kita nggak bisa lihat data konsumer, data tenaga kerja, data inflasi dan lain sebagainya, data industri. Akibatnya ya ini yang dibilang sebagai data blackout, server dimatikan, nggak bisa bayar listrik guys. Dan akibat hilangnya ya data-data itu, buta nih kita semua nih. Akibatnya para pelaku pasar kehilangan kompas nih, arah nih, buat membaca arah ekonomi Amerika. Dan ini namanya data blackout ini akibatnya pasti menciptakan volatilitas. Volatilitas apa? Ya karena investor jatuhnya cuma bisa main tebak-tebakan. Tebak-tebakan arah kebijakan, tebak-tebakan kinerja ekonomi Amerika Serikat sebulan ini membaik atau memburuk, gak ada yang tahu. Dan ini bakal mempersulit Jerome Powell, manusia yang lebih sakti dibanding Xerox. Kalau Xerox bisa fotokopi ribuan lembar dalam hitungan detik. Tapi kalau Jerome Powell, wow, dia bisa ngeprint jutaan dolar, bahkan sampai miliaran dolar dalam hitungan detik. So, lu tahu kan, The Fed itu bakal meeting bentar lagi nih, besok nih, akhir Oktober nih, besok mereka bakal meeting. Dan meeting itu akan menjadi pusat perhatian dunia. Kenapa? Karena The Fed bakal mengumumkan suku bunganya di Bank Sentral Amerika Serikat itu bakal naik apa turun. Dan ini penting karena ini jadi titik acuan semua investor di seluruh dunia, termasuk Purbaya pasti melototin itu juga. Gubernur Bank Indonesia juga pasti melototin itu juga. Karena kalau mereka turunin suku bunga, Indonesia jadi punya ruangan nih buat turunin suku bunga lagi. Tapi kalau Amerika Serikat naikin suku bunga, ya mau gak mau kita harus compete. Karena kalau gak duit bakal lari ke Amerika Serikat. Orang mendingan nabung dolar kalau bunganya lebih tinggi dibandingkan nabung di Indonesia. Simple, makanya semua mata melihat The Fed. Karena besok dia bakal rilis soal keputusan mereka mengenai suku bunganya di The Fed ini. Cuman yang jadi masalahnya bakal ada kesenjangan data. Karena data blackout itu akibatnya The Fed bisa jadi mengambil keputusan yang tebak-tebakan. Tutup mata, ini ngeri banget lu bayangin ya. Ngejalanin pemerintahan tapi bukan pakai kacamata kuda. Baru-baru pakai kacamata kuda. Ini matanya aja nggak ada guys, karena udah dicabut, buta. Tapi dia harus ngambil keputusan yang berdampak bagi seluruh dunia. Dan ini betul-betul bikin panik dunia. Sampai Bank of America itu sampai bilang ya, wah udah kalau The Fed nggak punya data, kalau Biro Pusat Skenario lagi tutup kantor, semua orang dipecat, nggak ada lagi kita bisa dapat feeding data yang terpercaya. Oke, ya udah, nggak usah dirubah, nggak usah bikin rubah apa-apa. Karena dia bilang apa? Don't change course while flying blind. Ketika lu lagi buta, lu terbang, maksa terus lu merasa, kayaknya belok kiri, kayaknya belok kanan, bahaya guys. Mendingan jangan change course, nggak usah ganti arah. Maksudnya Bank of America adalah ya udah, lu nggak usah naikin, nggak usah turunin suku bunga. Tapi kalau menurut gua ini adalah permainan cantik dari Donald Trump. Kenapa? Karena Donald Trump itu berulang kali bilang si Jerome Powell ini orang bodoh, orang bego, kakek tua, lambat, tidak bisa berpikir dan harusnya memang dipecat dan diganti. Sayangnya aja dia nggak bisa punya kekuasaan buat lakukan itu. Karena beda dengan di China, bank sentral di China itu karyawannya menteri di situ. Kalau di Amerika bank federal itu punya power nggak bisa diganti setingkat presiden bahkan ya di dunia moneternya itu, jadi nggak bisa gampang diganti sama presiden, luar biasa. Nah makanya Donald Trump itu bikin tweet seperti ini, sampai di tweet itu lu bisa bilang ya, I really believe that
Jerome Too Late Powell, jadi Jerome yang selalu terlambat bahkan sangat terlambat ini ya merupakan penghalang buat apa? Pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat. Kalau di Indonesia penghalang tuh banyak guys, ada ormas gitu kan, ormas warna merah, kuning, hijau, biru, biru semua ada. Nah di Amerika Serikat penghalang itu si Jerome Powell ini guys, jadi menghalangi pemerintahan Amerika Serikat. Tapi ini merupakan strategi yang bagus menurut gue. Dan gue yakin bakal diturunin. Kenapa? Karena Jerome Powell gitu-gitu juga takut sama Donald Trump. Dia udah lihat salah satu kolega dia itu ya bentar lagi masuk penjara nih karena dilaporin polisi sama si Donald Trump. Yang jadi masalah begini guys, kenapa ini penting buat investor saham ketahui ya? Sebetulnya Jerome Powell itu bukan dalam posisi buat nurunin suku bunga karena inflasi di Amerika Serikat masih di atas 3%. Target inflasinya Jerome Powell itu 2%. Artinya mereka nggak boleh nurunin suku bunga. Justru mereka tuh harusnya naikin suku bunga supaya inflasi berkurang. Ini jadi dilematis nih situasinya buat si Jerome Powell. Apalagi di sana Amerika Serikat pengangguran lagi bertambah banyak. Nah ini menciptakan tekanan nih. Karena beda dengan di Indonesia ya. Bank Indonesia itu bisa suka-suka aja seenak jidat, pengangguran banyak pun gak penting buat mereka. Yang penting mereka jagain nilai tukar rupiah. Jagain moneter. Kalau di Amerika enggak. Dia punya KPI nurunin inflasi. Tapi dia juga punya KPI lapangan kerja harus tercipta. Jadi negara itu tumbuh. Nah dia dilematis nih. Inflasi lagi tinggi. Tapi lapangan kerja lagi banyak nih pengangguran. Dia harus kurangin suku bunga. Harus diturunin. Orang jadi mau minjem ke bank. Buat bisnis, buka usaha, UMKM. Menyerap lapangan kerja. Jadi ekonomi hidup. Tapi kalau dia turunin inflasi pasti naik lagi. Nah ini complicated ini guys. Tapi gue udah yakin lah apa yang akan dilakukan oleh Jerome Powell. Ya dia akan lebih pilih nurunin suku bunga. Karena kursinya masih empuk dan nyaman guys. Namanya jadi gubernur bank sentral lo apa gak enak. Jadi gue yakin suku bunga di Amerika Serikat bakal turun. Mungkin sekitar 25 basis poin. Artinya suku bunga di Amerika itu bakal turun di bawah 4%. Sekitar 3,75 sampai 4%. And this is a very good news kalau lu tahu dan lu seorang investor pasti udah tahu ketika suku bunga turun akan banyak sektor-sektor lain yang bergerak. Contoh paling gampang yang mengandalkan kredit bank apa? KPR. Bunga KPR jadi makin terjangkau, mortgage di Amerika. Yang kedua apa? Kredit KKB, kredit kendaraan bermotor. Lu mau beli motor, lu beli mobil akan jadi lebih terjangkau. Jadi ini bakal bikin bisnis di sana jadi lebih hidup. Kalau makin banyak orang belanja rumah, berarti kan bisnis rumah jadi naik. Semen, supir, tukang kayu, tukang listrik, itu semua jadi hidup. Nah itu yang mau ditarget sama Donald Trump. Karena dia pro bisnis guys. Donald Trump anti sama si Jerome Powell. Karena Jerome Powell ini cuma birokrat. Birokrat taunya apa sih? Nyusahin orang. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Tapi ini bakal menciptakan bom waktu. Yaitu apa tadi? Inflasi. Anyway, kita saksikan drama selanjutnya bakal seperti apa. Yang paling penting adalah yang ketiga guys. Bentar lagi nih momennya betul-betul mendebarkan ya. Karena akan banyak perusahaan yang bakal merilis laporan keuangan mereka buat kuartal 3. Karena sekarang kita udah masuk bulan apa? Udah bulan Agustus, September, Oktober. Jadi mereka harus kasih nih report kinerja Juli, Agustus, September kan. Nah ada perusahaan mama nih. Microsoft, Alphabet, Meta, Apple, Amazon. Mereka bakal rilis keuangan di hari Kamis ini. Jadi betul-betul timingnya ini pas nih. Dan kelihatannya sih bakal bagus laporan keuangannya. Karena apa? Sekali lagi AI-an nih. Dan kalau ini semuanya berjalan dengan lancar, ini bakal membuktikan ramalannya Goldman Sachs. Bahwa apa? Bubble naik terus dipicu oleh gelombang AI. Dan ini bakal makin naik lagi begitu The Fed nurunin suku bunga. Jadi momentum untuk terjadinya bubble yang luar biasa ini betul-betul sudah dekat guys. Nah satu hal yang menarik ya di momen-momen yang beruntutan ini. Shutdown di The Fed, mati lampu. Terus The Fed bakal nurunin suku bunga. Terus laporan keuangan perusahaan-perusahaan besar di dunia yang mendominasi pergerakan arah S&P 500 juga bakal mengeluarkan laporan keuangan mereka. Nah ditambah soal yang terakhir nih. Pertarungan perang dagang nih antara China dengan Amerika Serikat. Jadi Donald Trump sama Xi Jinping itu bakal ketemu. Rencananya sih akhir bulan ini. Jadi dalam hitungan hari nih. Harusnya 1-2 hari ke depan mereka pasti bakal ketemu. Karena Donald Trump lagi keliling di Asia Tenggara. Mau ngomongin soal apa? Tarif, perang dagang, gimana cara mengucilkan China. Uniknya, ya justru dia berencana ketemu sama Xi Jinping di Korea nih. Besok dia ketemu di Korea. Ini momennya semuanya pas nih guys. Kita lihat sih ada kemungkinan mereka bakal mencapai persetujuan karena Donald Trump udah mengeluarkan ultimatum. Kalau kedatangan dia di Korea, meeting dengan Xi Jinping tidak membawa hasil yang baik, per 1 November, alias bentar lagi nih hitungan hari nih, 1 November besok, barang-barang dari Cina akan kena tarif 100% guys, alias 3 digit.
Nah ini betul-betul berdarah nih Cina nih, ancur-ancuran nih. Tentu ya lu sebagai orang Indonesia lu berharap Donald Trump itu benar-benar kasih tarif 100 bahkan 200, 300, 3000% bahkan. Supaya apa? Supaya makin banyak pabrik-pabrik di Cina pindah ke Indonesia, buka pabrik di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Jadi kalau kita ngomong di sini dalam konteks dunia internasional, ya kita berharap dunia baik-baik saja, mereka salaman jadi damai. Tapi di belakang layar lu harus tahu dong pola pikir seorang ekonom geopolitik dunia. Indonesia diuntungkan kalau mereka makin banyak perangnya.